Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya tentang kurikulum dan pembelajaran, yang dimana terdapat 3 bagian utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adanya konsep kurikulum, kurikulum merdeka, dan pembelajaran mendalam. Baik, kita mulai dari yang pertama itu adanya konsep kurikulum. Nah, kurikulum itu sendiri adalah rencana pembelajaran yang menjadi pedoman dalam proses pendidikan. Di dalamnya itu terdapat tujuan, materi, metode, dan evaluasi sebagai pedoman dalam proses pendidikan. Nah, lalu selanjutnya itu adanya fungsi dari konsep kurikulum. Nah, fungsinya itu yang pertama di sini sebagai panduan bagi guru dalam mengajar, serta sebagai arah untuk mencapai tujuan dari pendidikan dan standar dari keberhasilan siswanya. Lalu selanjutnya kita masuk di komponen kurikulum yang terdapat 3-4 hal. Lalu yang pertama di sini itu adanya tujuan pembelajaran, dan yang kedua adanya materi, lalu metode atau strategi, lalu yang terakhir adanya evaluasi. Selain dari kedua tersebut adanya komponen dan fungsi, terdapat prinsip dari konsep kurikulum itu sendiri. Yang pertama yaitu adanya relevansi, fleksibilitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, artinya itu kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan siswanya, tidak kaku, serta mampu mencapai tujuan dengan baik. Nah, contoh sederhananya dari dalam konsep kurikulum ini itu adanya misalnya terdapat pembelajaran bahasa Inggris. Nah, jika tujuannya itu adalah berbicara, maka metode dan evaluasinya itu juga harus mendukung dalam kemampuan berbicaranya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk di bagian kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu sendiri adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Nah, tujuannya di sini itu bisa mengembangkan potensi dari siswanya, meningkatkan kompetensi dan karakternya, serta bisa meningkatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, dalam kurikulum merdeka terdapat beberapa komponen utama yang harus dicapai yang penting. Yang pertamanya itu adalah adanya modul ajar. Nah, modul ajar ini yaitu pengganti RPP yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Lalu yang kedua itu adanya CP atau capaian pembelajaran. Ya, yang menggantikan K1 dengan K2. Nah, CP di sini itu berfokus pada kemampuan yang harus dicapai oleh siswanya, serta harus disusun sesuai dengan per fasenya. Lalu selanjutnya kita masuk di ketiga, asesmen. Nah, asesmen ini terdapat 3 komponen utamanya, yaitu adanya diagnostik atau awal, formatif atau proses, lalu yang terakhir itu adanya sumatif akhir dari pembelajarannya. Nah, contoh nyatanya itu seperti guru itu bisa lebih terdahulu mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, kemudian untuk menyesuaikan cara mengajarnya itu harus lebih efektif dalam mengajarnya. Lalu selanjutnya kita masuk di pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran yang meningkatkan pada pemahaman, bukan hanya hafalan. Nah, artinya tujuannya itu di sini agar siswa itu bisa benar-benar paham mengenai konsep dalam berpikir kritis. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pembelajaran mendalam. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang di Minbaping ini. Yang pertama itu siswa itu harus aktif. Nah, siswa itu harus aktif dan siswa itu harus melakukan diskusi serta analisis.
Nah, dan mampu bisa menghubungkan materi dengan kehidupan yang nyata. Nah, strategi lain yang digunakan dalam pembelajaran mendalamnya itu, yang pertama itu adanya problem based learning atau PBL. Lalu yang kedua adanya inquiry learning, lalu yang ketiga adanya project based learning. Nah, manfaatnya di sini apa saja sih manfaat dari pembelajaran mendalam ini? Yang pertama itu manfaatnya itu siswa dapat memahami materi dalam jangka yang panjang dan memiliki kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi dan lebih bermakna lagi. Nah, contoh sederhananya itu seperti siswa tidak hanya menghafal kosakata bahasa Inggris. Siswa itu tidak hanya menghafal dalam kosakata atau vocab bahasa Inggris. Nah, tetapi juga itu harus menggunakannya dalam percakapan sehari-harinya. Lalu selanjutnya itu saya ingin menjelaskan hubungan dari ketiga tersebut mengenai konsep kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam. Nah, hubungan dari ketiga tersebut yaitu adanya mengenai konsep kurikulum merupakan ketiga konsep ini itu saling berkaitan. Nah, konsep kurikulum itu dasar atau pedoman pendidikan, kurikulum merdeka itu pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel, serta pembelajaran mendalam itu cara penerapan dalam proses belajar. Artinya itu konsep kurikulum itu merupakan pengembangan dari kurikulum yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan konsep kurikulum ini merupakan dasar atau pedoman dalam pendidikan, sedangkan pembelajaran mendalam itu adalah cara atau pendekatan dalam menerapkan kurikulum tersebut agar pembelajaran itu lebih bermakna lagi. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan di sini itu, kurikulum itu memiliki peranan yang penting dalam pendidikan, serta dengan adanya kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam ini diharapkan siswa dapat bisa belajar lebih efektif lagi, kreatif, serta bisa memahami materi secara lebih mendalam lagi. Nah, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata yang saya ucapkan selama presentasi berlangsung. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.